Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yarfa'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi al-idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdalus salati wa atammus salam, wa ala ali baitihi sadatil a'lam, wa ashabihi al-qadatil bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Thumma amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihil kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum 'indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Yang saya muliakan, saya hormati para pimpinan MDI Kota Pekanbaru, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Kemudian para al-muhtaramun wal mukarramun, para masyayikh, para da'iyah yang bergabung di lembaga dakwah ini, baik yang hadir ataupun yang tidak hadir. Pertama dan yang utama, kita mesti bersyukur karena nikmat Allah tak berhenti-henti kita terima. Tidak pun jadi hadir saya hari ini, tetap juga nikmat. Bisa cepat pulang. Apalagi kalau sudah hadir pula. Mudah-mudahan juga tak lama kita balik, insyaallah ta'ala. Tapi tentu kita ingin kalau bertemu ini mesti ada si tawar si dingin yang menyejukkan hati, meneduhkan pandangan, menguatkan azam, membesarkan harapan. Karena sesungguhnya seperti kata Imam Malik, diriwayatkan pula dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, liqahu atau mulaqatur rijal liqahun lil uqul. Mulaqatur rijal liqahun lil uqul. Bertemu dengan para tokoh, bertemu dengan para ulama, bertemu dengan para da'i, bertemu dengan orang-orang yang beramal dan berazam tinggi, mengasah, menguatkan, dan membuahkan pikiran kita. Oleh sebab itu, saya tidak takut datang ke sini, walaupun banyak ustadz dan ustadzah hadir di sini. Sebab insya Allah kalau tidak saya beri, saya menerima. Ada menerima? Nah, kalau tidak saya memberi, tuan-tuan saya menerima. Karena begitulah hidup ini, tak satu pun kita yang sempurna. Semua serba berkekurangan. Semua serba berkekurangan. Apalagi kalau yang memang suka selalu merasa kurang. Lah banyak pun kurang je. Allah musta'an.
Oleh itu saya bersyukur dan berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan di sini karena masih memberi saya kesempatan untuk saling bertemu di tempat yang mudah-mudahan menjadi mercusuar ilmu dan dakwah ini. Tentu berselawat kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, walaupun tak mesti saya disambut dengan salawatan. Ya, salawat harus terus, tapi saya tidak menginginkan kalau saya disambut dengan salawatan, karena saya hanya sebagai insan biasa. Ya, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat selalu hadir di hati kita dan selalu terucap di lisan kita. Apalagi kalau kita sering membolak-balik lembaran-lembaran dari halaman-halaman kitab yang berisi sabda, hadis dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Betullah kata Imam Ahmad, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Fa innahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Yang paling beruntung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Sebab setiap namanya disebut, karena setiap hadisnya dibaca, mesti namanya disebut, dan setiap namanya disebut mereka bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap bersalawat kepada Nabi, Allah menjawab 10 kali. Seolah-olah seperti kata Imam Al-Qayyim dalam Jila'ul Afham, bahwa seolah-olah kita mengucapkan Allahumma ghfirli, Allahumma arhamni 10 kali, semuanya dikabulkan Allah. Itu setara dengan sekali salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, tuan-tuan telah menjadi sebab pertemuan ini. Mudah-mudahan pahalanya mengalir pula kepada man dalla ala khairin kafa'ilih. Siapapun yang menunjukkan jalan kebaikan, dia dapat pahala seperti orang yang melakukan. Taib, saya diberi waktu yang tidak selapang-lapangnya. Ya, tadi sampai jam 10 ya. Ya, tergantung saya berapa jam yang saya butuhkan. Padahal tinggal 30 menit lagi. Tapi biasa saya menyesuaikan. Di acara-acara besar saja saya sering ditunjuk dadakan. Ya, acara level nasional dan internasional, kadang-kadang tidak ada penterjemah, mana dasman, dicari, awak sudah serondok di belakang supaya tidak ditunjuk. Karena biasanya kalau ditunjuk kayak gitu tidak ada SK-nya, tidak ada SK, tidak ada PT-nya. Tak tahu tuan-tuan ya. Apapun pekerjaan tak ada SK, tak ada PT, tanya buyanya. Iya buya. Dicairkan juga jadi temuan. Sahih? Iya, ini sudah korban. Dah sering tampil. Waktu khutbah di depan Pak Presiden RI dulu di Bangkinang. Iya, orang daerah kira dari protokoler presiden. Yang protokol presiden perkirakan dari protokoler daerah. Yang saya tak pandai meminta. Akhirnya alhamdulillah tak ada. Untuk masjid kasih. Ya tonton tahulah kalau masjid. Seikhlasnya. Iya, karena nanti akan masuk kaji kita nanti. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan, para akhwat, para da'i semuanya. Tonton pilih, saya pilih yang berikan yang manis atau yang pahit? Enggak. Manis tuh banyak gulanya. Nanti berpenyakit. Yang pahit itu banyak yang jadi obat. Saya kasih yang pahit dulu, lepas itu saya bagi yang manis. Iya, tapi kalau manis dulu baru pahit, selesainya pahit. Tapi kalau pahit dulu habis itu manis, sangat terasa manis. Makanya bersakit-sakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kaum muslimin. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma amin. Ma'asyiral ikhwah wal akhwan. Ya mohon maaf, saya anggap sebaya aja mulai ya. Nah, biar yang tua merasa lebih muda. Dan yang masih kecil sudah terangkat menjadi lebih sebaya. Para da'i yang saya muliakan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Sampai beliau pingsan ketika meriwayatkannya.
Ya, sampai beliau pingsan meriwayatkannya. Dan hadis ini ketika dia dengarkan dari Nabi, tidak ada bersama mereka kecuali Allah dan malaikat yang menjaganya. Hanya antara Nabi dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah ketika menyampaikannya sampai 3 kali, beliau sampai tidak sadarkan diri. Berat memang, berat sekali, pahit sekali. Yaitu hadis, ya Abu Hurairah, ata'lamu man awwalu man tusa'aru alaihi an-naru yaumil qiyamah? Tahu tak kamu Abu Hurairah, siapa orang yang pertama dinyalakan api neraka kepadanya? La ilaha illallah. La haula wala quwata illa billah. Siapa? Ahlul ma'asi, ahli maksiat, al-mujrimun, para pendosa, al-zalimun, orang-orang zalim. La. Walakin orang-orang yang amalannya patut membuat dia bangga, patut untuk diapresiasi, diberikan aplaus, perlu untuk diviralkan, perlu untuk diketahui oleh orang ramai, supaya menjadi contoh dan teladan. Yang pertama adalah qari'ul Qur'an. Qari'ul Qur'an. Yu'ta bihi yawmal qiyamah. Fa'arrafahu Allahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu ditunjukkan kepadanya berapa nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan dia semua mengakui, alhamdulillah hari itu ingatan kita tak ada yang seperti sekarang. Oh, sekarang ingatan kita, Masya Allah, ada terima gaji, rasanya belum honornya, rasanya. Padahal sudah habis. Nah, yang lebih parahnya pas kalau ada pengembalian, salah terima. Kelebihan bayar. Rasanya saya ada terima. Karena sudah termakan. Nah, sudah termakan. Nah, semua dikenal. Tidak ada yang bisa diingkari. Di antaranya adalah nikmat diberikan Allah Subhanahu wa taala keahlian untuk membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, melantunkan Al-Qur'an. Bukankah itu suatu hal yang membanggakan? Sesuatu yang sangat bernilai tinggi. Satu hurufnya 10 kebaikan. Alif Lam Mim 3 huruf. Subhanallah, andainya kita tak hafal ayat Quran kecuali Alif Lam Mim, diniatkan baca Quran, kemana berjalan Alif Lam Mim sudah berapa? Iya, sekali baca 30. Andainya Fatihah tidak hafal, misal, ya, Trikul enggak hafal, kita ulang-ulang Alif Lam Mim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Apalah kamu enggak tahu kan? Alif Lam Mim itu sudah berapa kebaikan. Apalagi hafiz. Dengan suara yang Masya Allah. Uzina li nabiyyin minal anbiya ayat taghanna bil Quran. Diizinkan kita untuk taghanni bil Quran. Yaitu membaca dengan suara indah. Suara yang Masya Allah seperti qiraatul Daud yang membuat burung-burung terhenti mendengarnya. La ilaha illallah. Tapi ada masalah. Madza fa'alta bih? Madza amilta bihadhihi ni'am? Apa yang kau buat dengan nikmat yang kau berikan ini? Lalu kata Nabi, kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu wa 'allamtuhu. Saya membaca karenamu Al-Qur'an. Saya pelajari dan saya ajarkan. Allah tidak bisa ditipu. Allah tidak bisa ditipu. Allamu al-ghuyub. Alimun bidzatis sudur. Alimun bidzatis sudur. Lisan kita, yang namanya kita bisa. Yang manusia bisa kita kelabui, tapi Allah tidak. Ya'lamu as-sirra wa akhfa. Mengetahui yang rahasia
dan yang lebih tersembunyi. Subhanallah, ada rahasia dan ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang tahu? Beda antara rahasia dengan yang lebih tersembunyi dari rahasia. Ada yang tahu? Hah? Iya, memang ikhlas. Enggak, kalimat kan ada rahasia, kan tersembunyi. Ada yang lebih tersembunyi dari rahasia. Hah? Dalam hati? Hah? Hanya Allah yang tahu. Kalau rahasia kita Allah. Sah? Tapi yang lebih tersembunyi hanya Dia yang tahu. Siapa tadi yang bilang tadi? Angkat tangan. Masya Allah. Kalau ada ini, ya, tak ada tanda. Oi, kosong sih. Masya Allah. Ya, ada THR-nya. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, lebih ikhlas dan seikhlasnya. Ya, kaum muslimin tidak direncanakan. Iya, itu tidak direncanakan. Makanya saya lihat tadi ruang 1 kosong. Biasanya uang saya di ruang 1 yang banyak. Ternyata sudah kosong. Itu tanda bahwa sudah ada pemeriksaan tadi malam atau dari pagi. Salah saya sendiri. Saya halalkan untuk istri, bukalah dompet saya semuanya. Ambil berapa maunya. Berambil berapa maunya. Ambil semua silakan. Saya halalkan. Cuma saya pintar, enggak saya taruh situ semua. Iyalah. Jangan seperti orang yang semua beli atas nama istri. Pas cerai, ditendang dari rumah sendiri. Hati-hati. Harta istri, harta istri. Harta suami, harta suami. Tapi suami tak boleh pelit pada istri. Istri boleh tidak memberi suami. Sah? Tidak dihitung pelit. Tapi kalau kita tak beri istri, dihitung pelit. Sah? Oleh sebab itu jangan bagi dia semua. Jelas? Tapi yang di dompet ambillah berapa mau. Paham kan? Alhamdulillah. Ini waktu tak cukup nampak ni Bu. Baik, balik yang kedua. Terpaksa saya potong-potong lagi. Hah? Kamu kazabta. Kamu bohong. Apa bohong? Qara'tal Qur'an liqal qari'. Kamu sebenarnya baca Quran, ajarkan, belajari supaya dapat gelar qari. Ikhwan, khawat, bapak dan ibu saya muliakan, saya tidak nuduh tuan-tuan. Mungkin penyakit itu mengenai saya. Tapi maksudnya adalah supaya kita berhati-hati. Sebab Allah tidak bisa ditipu. Hari itu semuanya terbuka. Untung-untung kita nanti di sidang tertutup. Karena sidang terbuka berat. Sedang terbuka berat. Kita tak ada alasan pun mesti nak jawab. Kalau tak malu sama yang hadir. Tapi kalau sidang tertutup tinggal ngaku. Betul ya Allah saya buat itu. Tapi saya mohon maaf. Tak apa-apa. Coba sidang dokter tertutup lebih mudah daripada sidang terbuka kan? Iya, tertutup bisa cince-cince boleh tuh. Kalau sidang tertutup. Tapi kalau terbuka enggak, harus tampil prima. Iya, enggak pun ada jawaban mesti pura-pura jawab. Tapi sepakat dulu dengan promotornya atau promotornya, apa namanya? Ya promotor ya, dengan penguji. Kalau enggak nanti dibilang pula merendahkan penguji. Hati-hati, pandai-pandailah. Tapi di sana enggak bisa pandai-pandai. Semuanya harus benar. Ma'asyiral ikhwat yang dirahmati Allah SWT. Jadi kalau bisa, kalau kena hisab pun kita jangan hisab terbuka. Hisab tertutup. Karena Allah SWT dalam hadis sebutkan kalau ingin hisabnya mudah, Allah turunkan sitar. Anzalallahu kanafahu. Allah turunkan sitar. Lalu kita ditanya dalam keadaan tertutup. Tidak disaksikan orang ramai. Di saat itu ngakulah. Tidak bisa tidak ngaku. Nah, ada semuanya. Bukti fisik ada. Barang bukti ada. Apa namanya lagi? Barang bukti. Kalau udah panggil saksi berat tuh Bang. Kalau sudah sempat panggil saksi, nanti saksi jadi tersangka. Maka jangan sampai panggil saksi. Nah, kalau Allah sudah
pokoknya kalau sudah pakai saksi itu nukisal hisab. Kalau sudah dimunakasyakan hisabnya itu uzib, kita disiksa. Makanya minta pada Allah hisaban yasira. Dan minta pula kalau dapat bighairi hisab. Bighairi hisab. Ya, oleh sebab itu jangan jadi ahli. Baik. Kena lagi nampaknya. Ini kan gara-gara hisab. Saya tadi sebenarnya hari puasa ini hari keberapa ini? 24. Saya nak bilang ada 24 garis miring 25 garis miring 26. Gara-gara ahli hisab. Nah. Baik. Kaum muslimin, kaum muslimat rahmati Allah. Yang kedua, rajulun atahul ilma, hatta Allahu ilman. Yaitu orang yang diberikan ilmu. Fayu'ta fa'arrafu Allah ni'afa fa'arafaha. Qala laqad ataituka ilman madza amilta bihi. Aku sudah berikan kepadamu dengan nikmat yang banyak. Kita beri waktu, lapang untuk menuntut ilmu. Diberi kemampuan biaya untuk pergi ke sana kemari mencari ilmu. Lalu diberikan pula titel, gelar, ya, gelar akademisi atau non akademis. Kalau akademisi kan LC, SAG, doktorandus, doktor, ya kan, MA, profesor dan sebagainya. Tapi non akademisi tuan guru, buya, kiai, syekh dan sebagainya. Dah dapat semua itu. Lalu kata Allah SWT yang mengetahui rahasia hati. Kadzabta innama ta'allamta wa 'allamta liyuqal innahu 'alim. Kamu mencari muka, mencari gelar, mencari nama, popularitas, viralitas, subscribers, likers dan sebagainya. Ini sekali lagi, ya sekali lagi, ini semakin terkenal kita, semakin mudah masuknya kerusakan niat tadi. Oleh sebab itu maka semakin kita viral harus semakin lebih hati-hati dan resisten tinggi. Kata Allah, kadzabta innama ta'allamta liyuqal alim waqad khair. Kamu sudah dapat itu. Tentu kita dapat apa yang kita niatkan, apa yang kita cari. Dan ada yang dahsyat lagi, orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, yaitu seorang mujahid fisabilillah. Fa'utiya bihi fa'arrafahu Allah ni'amahu fa'arafah. Didatangkan pada hari kiamat, lalu dikenalkan, diberikan fisik yang masya Allah proporsional, di kekuatan ototnya seperti besi, uratnya seperti kawat, ototnya seperti besi atau semen, besi seperti tembok dan sebagainya, tulangnya seperti baja, masya Allah, tatapan matanya seperti mata elang, giginya seperti gigi harimau, singa, pedangnya masya Allah, subhanallah. Tetapi ternyata ketika ditanyakan madza amilta biha, nikmat yang saya beri ini apa yang kerjakan? Qala jahadtu fi sabilik li'la'i kalimatik. Saya berjihad di jalanmu untuk meninggikan kalimatmu. Allah tahu. Kadzabta innama qatalta liyuqal jari. Sudah kamu berperang karena ingin dapat gelar pahlawan, ingin mendapatkan bintang maha putra, ingin mendapatkan puji-pujian, waqad dan kau sudah dapatkan itu. Sekarang tidak ada lagi. Dijual murah barang mahal itu. Gelar ulama dijual murah. Gelar qari dijual murah. Gelar mujahid dijual murah. Padahal kalau kita jual kepada Allah SWT harganya mahal. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah membeli dari orang beriman jiwa, hartanya dengan harga surga. Baik, saya nak nanya, dapat gelar bintang Mahaputra, berapa dapat duit?
habis duit untuk ngurusnya. Taib. Saya tidak tahu tuh. Naam. Atau dapat bintang lencana dan sebagainya. Setia lencana. Berapa duit? Tidak ada apa-apa. Nama saja. Bahwa sudah berkhidmat 25 tahun. Sah? 30, berapa? Saya belum pernah dapat ini. Harus diurus katanya. Harus diurus. Nah itulah awak dah. Kalau tidak urus, tidak ada. Oh diurus ya? Biarlah tidak dapat, tidak apalah. Nah, jadi tidak ada sebenarnya. Murah sekali. Taib, dapat gelar pahlawan nasional. Ada apa yang dapat? Tidak ada juga. Iya kan? Rumah tidak bisa diperbaiki. Tetap juga rumah reok itu yang kita tunggu. Tidak ada. Taib, bayangkan. Kalau Allah yang beli, surga. Tuan-tuan pernah bayangkan surga tidak? Pernah masuk surga? Ya belum lah, belum mati kita. Kalau ada yang klaim masuk surga sebelum mati, pasti bohong itu. Subhanallah, surga segala gambaran disebutkan. Dan para ulama menyebut gambaran surga yang disebutkan umumnya dalam Al-Quran dan hadis itu gambaran minimal. Bukan gambaran maksimal. Gambaran minimal. Sebab Allah dalam hadis qudsi mengatakan, Inni adatu li ibadiyas salihin fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Siapkan di surga untuk hambaku yang saleh, tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar beritanya dari telinga. Ini kan kita dengar kan, berarti lebih daripada itu, bahkan ada yang lebih dari itu nanti. Maka siap-siap untuk menerimanya. Maka di antara gambar yang disebutkan ini tiang-tiangnya dari mutiara. Saya nak nanya kepada para ustadz, para ustadzah, sepanjang sepengetahuan kita yang pendek ini sebenarnya bukan gawe kita ini. Mutiara ditemukan orang paling besar sebesar apa? Paling besar. Berapa harganya? Mana miliaran? Iya, paling besar ditemukan orang segenggaman. Tahu enggak tuan-tuan harganya berapa? Siap-siap aja jual 2 provinsi di Sumatera. Dibeli oleh orang Emirat. Nah, itu untuk jaganya berapa pula miliaran untuk menjaganya. Baru itu. Coba bayangkan surga kita nanti yang Allah siapkan untuk orang yang menjual diri dan hartanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, tiangnya dari mutiara. Tiang dari mutiara berapa itu? Ada gaji kita, amplop kita senilai itu. Tidak bisa. Bermimpi kita tidak dapat itu. Kalau itu kaum muslimin muslimat, ini pil pahit dulu ya. Nah, ternyata amalan-amalan besar tetapi tidak ikhlas, tidak membuat hati bergembira. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah. Ujungnya tasla naran hamiyah. Wajah-wajah hari itu tertunduk lesu. Apa kenindak? Ya, setiap hari menobeh, membersihkan lahan, dipupuk terus, disiram terus, tiba-tiba pas panen, ambil uang, dia panen. Atau tidak ada hasil buat kita. Apalagi amalan yang besar-besar tadi, berjihad, ulama, apalagi qari, subhanallah, yang harusnya mengantongi banyak sekali, ternyata tidak. Apa masalah? Padahal amilatun nasibah. Fa idza faragta fansab. Nasab dalam bahasa Arab itu adalah kerja keras. An-nasab lebih dari ta'ab. Awak ta'ibah kan? Capek belajar, ngajar, capek belajar, capek berdakwah dan sebagainya. Tidak, lebih dari itu fansab, bekerja keras. La haula wala quwwata illa billah. A'adzanillahu wa iyyakum min dzalik.
Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, penting kita mengingatkan diri kita pertama kali. Saya datang untuk mengingatkan saya pertama sekali, ya, bahwa pekerjaan kita sebagai dai mungkin masuk dalam profesi tadi, alim, ya, atau muta'allim, orang yang sedang belajar. Karena kalau kita harap pun dengannya dunia, kayaknya tidak ada yang sejahtera dengan mengharapkan manusia. Dengan mengharapkan manusia. Karena kita, kalau bagian-bagian agama dimanapun saya lihat, kalau semakin ikhlas, pasti bayarannya seikhlasnya. Sahih? Kalau manusia kita harap begitu, tuan-tuan. Semakin ikhlas kita, ya, itu musyawarah pimpinan nanti undang Dr. Dasman. Berapa kita beri amplopnya? Dia tuh orang ikhlas tuh katanya. Orang ikhlas. Iya, seikhlasnya saja. Padahal sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala semakin ikhlas hamba, semakin besar dia beri. Tapi kalau hamba semakin ikhlas, maka semakin kecil dia beri. Makanya anggaran penggajian yang paling tinggi, yang paling rendah juga di Kementerian Agama. Iya, saya motonya ikhlas beramal. Cuman pas terima menggerutu. Maka mohon maaf, tak kenapa pula image kita para ustadz ini ada zuhud apa istilahnya? Saya menilai lupa pula istilah yang saya buat dulu. Zuhud apa? Enggak, bukan zuhud tawadud. Apa namanya? Zuhud dusta. Dusta. Pura-pura zuhud tapi pas dikasih sedikit ngomel. Sampai demo. Iya tak? Padahal kita yang meletak anggaran itu. Saya mohon maaf, kadang-kadang kita diberi oleh pemerintah. Misalnya, ini pagu tertinggi, ini pagu terendah. Yang terpikir oleh kita, susah bayarnya nanti. Bukan susahnya ketika menerima. Padahal rezeki itu banyak. Apalagi kalau aturan pembayaran dianggarkan besar, tak bisa bayar, negara tak bisa dituntut. Tapi kalau dianggarkan kecil, kelebihan ada duit untuk bayar, tak boleh 1 rupiah pun tak boleh nih dilebihkan jadi temuan. Makanya besok Bu ya, bikin anggaran tinggi-tinggi. Jangan bikin rendah-rendah. Oh enggak sanggup bayar, kan Ustadz ikhlas semuanya. Kan itu ya? Makanya itulah ikhlas beramal. Ikhlas menerima, ikhlas beramal. Makanya saya pesankan ke kawan-kawan yang di bawah saya, kalau bikin anggaran besar. Nanti kalau tidak bisa dibayar, kita harus berjiwa besar. Paham? Misalnya untuk SPPD ke Jakarta, anggaran tertinggi untuk kelas kita ini 700. Jangan dibuat 300. Hah? Sahih? Naam. Tapi kalau nanti pas kita ada pemotongan APBD, APBN, baru diturunkan. Apa turun jadi syekh? Karena kita negara tidak mampu bayar. Kalau demo lah negara tuh. Nah, ya demo pun tidak akan turun juga kadang. Jadi ikhwani, masyahid dari sini Allah Subhanahu wa taala bila kita ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, Allah akan berikan sebanyak-banyak yang tidak bisa kita kira. Contohnya puasa ini. Contoh ikhlas paling ikhlas adalah puasa. Orang bisa pura-pura puasa dan bisa ikhlas puasa. Semakin ikhlas, maka fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, apa itu ikhlas? Ikhlas dari kalimat al-khulus, yaitu an-naqa was-safa, yaitu sesuatu, dan juga diartikan dengan al-tajarrud, terlepas, tidak terikat dengan apapun. Makanya al-khulus, an-naqa, bersih, suci, dan bebas dari
keterikatan lainnya. Makanya al-ikhlas itu banyak definisi para ulama. Tapi menarik seperti kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, man idda'a al-ikhlas fa ikhlasuhu yahtaju ila ikhlas. Siapa yang mengklaim dia ikhlas, maka ikhlasnya perlu diikhlaskan lagi. Ikhlas itu bukan pengakuan kita, tapi adalah kebersihan hati kita. Maka ditandai dengan apa? Ulama menyebutkan seperti Yahya bin Mu'adz ar-Razi mengatakan, ikhlas itu ditandai dengan sana'un nasi 'alaika wa mazammuhum sawa. Kamu dipuji atau dicela, maka sikapmu sama. Kau dipuji, godang hidung. Ya, dicaci, gelegak darah. Itu tidak ikhlas tuntun. Kau dipuji, godang, kan kembang hidung nampaknya. Kembang hidungnya gara-gara dipuji. Besar kepalanya. Berarti antara pujian dengan cacian bagi kita masih berbeda. Orang ikhlas tidak. Dipuji dan dicaci baginya sama. Ya, contoh tentu yang terbaik Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, ditarik bajunya oleh orang tak dikenal, karena orang Badui. Tidak tanggung-tanggung, beri saya apa yang Allah berikan kepadamu. Oh, Masya Allah, minta, tidak pakai proposal. Nah. Awak lagi miskin, proposal tidak juga dibagi. Ya? Ini tidak, ditarik. Kayaknya harus pakai tarik dulu baru dapat nampaknya. Kaum muslimin, kalau kita sebut ditarik, bukan ditarik kita, ditahan. Apa katanya? Nabi tersenyum. Nabi tersenyum. Bagi dia disakiti dengan disanjung sama. Tidak berubah mukanya. Ini kan sahabat yang lihat. Tidak berubah wajah Nabi alaihissalatu wassalam. Bisa tidak? Bisa tidak? Awak datang ke majlis tidak disambut semua orang, pulang lagi. Iya, baru kemarin saya baca status sebuah kawan. Ya, dia datang ke suatu tempat, diundang, tiba-tiba yang undang tidak datang. Balik dia, batal kajian. Ya subhanallah. Sehebat itu antum. Batal kajian, tujuannya untuk beli pelajaran bagi yang undang. Enggak. Kalau kita sudah datang, disambut, tak disambut. Yang penting kan ada orang enggak? Kaji saja. Soalnya tadi enggak ada amplop nanti Ustaz. Memang masalah kenapa? Kenapa yang undang itu enggak datang, dia mikir amplopnya gimana, dari mana ini? Duitnya. Itu masalahnya. Ustaz diundang di MDI pusat. Awak enggak ada kucuran dana dari pusat. Habis Ustaznya beralasan dia ngisi tempat lain. Bukan beralasan, memang dia jadwal ngisi. Tapi harusnya dia membatalkan. Karena takut itu akhirnya dia tinggalkan itu. Tapi sebenarnya kaum muslimin, kita sebagai ustaz, mohon maaf nih, kita sebagai ustaz, kalau memang ikhlas, yang salah bukan jemaah, yang salah adalah ustaznya, pengurus. Jemaah berikan haknya karena mereka datang dan sudah diundang dan datang, beri kajian. Lepas itu baru cari siapa yang undang tadi. Ke lubang semut dicari dia. Itu baru gentleman. Ini enggak masyarakat dikorbankan. Nah, ini ujian ke ikhlasan lagi. Kaum muslim, padahal dakwah itu sebenarnya diundang tak diundangkan. Diundang tak diundang kita harus berdakwah. Di amplop tak di amplop kita harus berdakwah. Maka saya juga ke kawan-kawan yang sama dengan saya bilang, kita ini biarlah tumbuh ibarat pohon di hutan, saya bilang. Pohon di hutan kan tak pernah disiram kecuali oleh Allah. Kan tak pernah dipupuk. Sah? Kecuali oleh Allah SWT. Tapi lebih subur dari yang dipelihara. Nah, inilah ikhlas sebenarnya. Dipupuk tak dipupuk tetap tumbuh. Dipupuk tak dipupuk tetap hijau, tetap kokoh, tetap mekar, tetap berbahagia. Ma'asyarul ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Apa sebab? Karena yang diberikan Allah lebih besar daripada yang didapat dari manusia. Makanya sebenarnya amplop tak perlu diniatkan. Nah, amplop tak perlu diniatkan. Sebab yang mengatur amplop itu aturan.
bukan syariat. Sah? Aturan masjid, aturan lembaga, aturan institusi, aturan instansi, aturan ini itu sah, aturan masyarakat. Sudah terjadi di masyarakat kita aturannya. Kalau ngundang ustadz, mesti ada, sudah ada amplopnya. Walaupun ustadz tak pernah mikir amplop. Mikir isinya. Jadi yang ini, para ustadz yang saya muliakan, diniatkan tak diniatkan mesti ada. Sah? Dituju tak dituju mesti ada. Tapi kalau yang di sisi Allah, kalau tidak diniatkan, maka akan tidak ada. Tadi di kisah yang saya sebutkan di awal tadi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ikhlas itu banyak faedahnya. Satu, ini waktu sudah habis. Ini injury time, dan saya siap didenda untuk itu. Ya, kalau di kelas saya terlambat keluar, terlambat masuk, menitnya Rp1.000. Nah, di sini tahu aturan, saya tidak tahu, saya aturan sendiri nih Bu ya, mohon maaf nih. Terserah, ditarik amplop juga tidak masalah. Mana tuh? Ada acara selepas ini Bu ya? Enggak ada sebetulnya. Anda ada. Lihat. Saja nanti tim yang membawa mandat kalau belum datang lanjut. Lanjut saja, alhamdulillah. Mohon maaf. Memang kalau dengan tuan-tuan dan perempuan ini semuanya mengalir gitu, subhanallah. Ya, semuanya mengalir, dan apalagi tentang masalah ini banyak sekali yang harus kita saling mengingatkan di dalamnya. Mungkin sebagian besar tuan-tuan sudah dengar, sebagian kecil sekali, barangkali dengan bahasa yang berbeza. Ma'asyarul kiram. Ikhlas itu satu, membuat kita tadi sesuai dengan judul, lapang hati kita. Lapang. Tidak ada pernah menyesal. Sebab apa? Harapan kita kepada yang maha memiliki. Terus kita kan kadang-kadang dengan dakwah ini tidak diterima, Ustaz. Bahkan dicela dan dicaci, diintimidasi, diprovokasi, bahkan dipersekusi. Makanya Allah SWT buatkan dalam Al-Quranul Karim, sebutkan, bukan buatkan ya, ceritakan kepada Nabi kita pertama. Saya ceritakan kepadamu kisah-kisah itu Ahmad, linutsabbita bihi fuadak, supaya kau semakin kokoh. Makanya Nabi SAW ya, bukan tidak sedih, sebab yang punya hati mesti sedih. Bukan tidak marah, sebab setiap yang masih berdarah mesti marah. Bukan tidak pusing, sebab setiap yang berpikir mesti pusing. Tapi Nabi tak pernah hilang hara, tidak pernah berhenti berniat yang baik. Makanya digelar dusta, dia tidak jawab, sebab dia tidak pernah pendusta. Yang mengatakan dia dusta juga tak percaya dia dusta. Cuman masalahnya kepentingan yang membuat mereka berdusta. Ya, kepentingan buat mereka berdusta. Nabi semuanya dibilang gila. Awak alhamdulillah ada enggak yang sudah pernah dibilang gila? Kan belum ada ya? Sudah pernah bilang gila? Wih, Bapak lebih berat ujian daripada saya. Semoga lebih besar. Semoga pahala buaya daripada saya. Saya alhamdulillah sampai hari ini belum pernah dibilang gila. Nah, tapi dibilang bonga ada. Nah, cuman saya lacak yang bilang bonga itu lebih ada yang sekolahnya ranking 165 dari 167. Iyalah enggak apa-apa saya bilang. Enggak perlu juga saya jawab. Iya, enggak perlu juga saya jawab. Sebab track record saya bisa diteliti dari SD sampai ke S3. Dulu ketika melamar istri, enggak kenal sama sekali. Akhirnya dia lacak informasi tentang saya, Masya Allah, lengkap. Dari sejak lahir sampai S3. Akhirnya nyaman hatinya menerima. Nah, soal nyaman tak nyaman serumah itu urusan lain ya. Nah, yang jelas nyaman hatinya menerima. Sebab lengkap. Mudah dilacak. Alhamdulillah. Kaum muslimin, para ustadz yang saya muliakan. Jadi kita selalu nyaman dengan ikhlas. Sebab kita walaupun di sini tidak dapat, tapi di sisi Allah
masih besar dan timbangannya berat. Yang kedua, ikhlas itu membuat orang pemberani. Membuat orang selalu berani. Sebab dia tidak punya kepentingan apa-apa. Dalam dakwah ini hanya kepentingannya adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencari ridha manusia tak akan mampu satu pun orang membuat semua orang suka kepadanya. Tidak ada. Manusia terbaik Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih banyak yang membencinya daripada yang menyenanginya. Lebih banyak yang tidak beriman kepadanya pada yang mengikutinya. Bahkan mohon maaf, Allah sendiri tidak berikan itu untuk dirinya. Artinya dicintai oleh seluruh makhluknya. Sahih? Banyak yang kufur kepada Allah, banyak yang mencaci maki Allah, banyak yang merendahkan Allah. Padahal Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki kepadanya. Ya seperti seorang yang pendosa datang kepada Ibrahim bin Adham, saya pendosa, gimana cara menghilangkan dosa? Kata Ibrahim, ingat 5. 1, buat durhaka, tapi jangan makan dari rezeki yang Allah beri. Oh, tidak bisa rezekinya. Tidak bisa. Taib, kalau tidak bisa. Yang kedua, cari tempat kamu durhaka, tapi bukan di bumi ciptaan Allah. Bisa? Nak pergi ke Mars, aja mimpi lah. Ke Mars itu mimpi siang bolong aja. Insya Allah sampai kiamat tidak akan berhasil dah. Sebab Allah sudah tetapkan walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Buang dalam kamus para ustaz, apalagi para ustaz ini. Saya sudah buang dah lama. Sebab ustaz tahu enggak biayanya kalau ke Mars? Enggak pernah dengar? Ancang-ancangnya hanya $1 miliar untuk satu orang. Itu belum tentu selamat. Belum tentu selamat. Seperti kapal yang nak teliti Titanic kemarin. Tahu enggak tiketnya berapa? Enggak tahu juga tuan-tuan ya? Tiketnya per orang waktu itu hanya $75.000. Untuk satu orang yang kemarin tenggelam itu. Baru untuk niti Titanic. Masih di bumi. Tidak sanggup mereka. Kalau nak pecahkan dulu segitiga Bermuda. Sampai ini masih membingungkan orang. Jadi kalau teori bumi itu bundar, kalau antum naik pesawat dari satu tempat, balik lagi ke tempat semula, teori. Tapi praktik belum ada sampai hari ini. Belum ada yang selamat mengelilingi bumi dari timur terus sampai balik lagi ke tempat semula, sebab akan melalui segitiga Bermuda, hilang dari pantauan radar. Mau coba? Silakan. Tapi percobaan sia-sia. Tidak perlu. Jadi jangan makan dari rezeki yang dia buat. Jangan berhaka di bumi yang dia ciptakan. Yang ketiga, jangan cari tempat yang tak terlihat oleh Allah. Bisa? Tidak ada. Yang keempat, yang keempat, pas mau mati nanti, ajukan proposal ke malaikat maut. Maaf, saya belum tobat. Saya mau tobat dulu. Bisa? Tidak bisa. Berarti mati dalam keadaan durhaka, maksiat. Tentu tempatnya ke neraka. Pas mau dicampakkan ke dalam neraka, coba lawan malaikat zamaniyah dengan ototmu yang kuat itu. Bisa? Tidak. Kalau gitu berhenti bikin maksiat kepadanya. Taib. Jadi orang yang ikhlas itu berani. Perlu contoh ketika Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala. Beliau itu setahun berjihad, setahun haji. Haji kalau bawa masyarakat sekecamatan haji gratis. Tapi tidak disebutkan di awal gratis supaya air muka orang itu terjaga. Nah, ketika dia pergi berjihad melawan tentara Romawi, ada orang yang tinggi besar, kekar, melawan. Siapa yang perang tanding dengan saya? Nengok besar seperti itu dengan perlengkapannya, tak ada yang berani maju. Sampai 3 kali nentang dia, tidak ada yang berani. Akhirnya Abdullah Mubarak menutup mukanya dengan sorbannya. Lalu dia maju. Masya Allah, tabarakallah. Dengan gagah berani, dia membunuh orang itu. Keluar lagi yang kedua, dibunuhnya lagi. Yang ketiga, dibunuhnya lagi.
Habis itu dia cepat bersembunyi lari ke belakang saf. Dan orang mencari-cari siapa gerangan orang ini. Tidak tahu orang siapa dia. Akhirnya subhanallah mereka bercoba mencari sampai sahabatnya Abu Umar, kunyahnya Abu Umar, dia sudah curiga. Ini sepertinya kan orang dekat dia. Kalau tuan-tuan dekat dengan saya, nampaklah gerak tubuh saya kan, walaupun walaupun pakai tutup muka. Akhirnya ditarik ke serbannya, terbukalah wajahnya. Hatta anta ya Abu Umar, kamu nak buat kamu membuka, merusak niat saya. Saya supaya ingin ini hanya Allah yang tahu. Ketika Maslamah dulu mengepung juga pasukan, berperang dengan pasukan Romawi juga. Nah, subhanallah, kaum muslimin dalam keadaan terdesak, tiba-tiba ada yang juga menutup mukanya. Maju dan dengan izin Allah SWT, tindakannya itu membuat pasukan kaum muslim mendapatkan kemenangan. Akhirnya infeksi pasukan tidak diketahui siapa orangnya. Sampai pemimpinnya Maslamah bersumpah. Maslamah ini sahabat Nabi SAW. Dikatakan, Uqsim billah, saya bersumpah dengan nama Allah, ya sahiban niqab, bullani ala nafsi, tunjukkan siapa kamu. 3 kali dia bersumpah, tidak ada satu pun yang keluar dari barisan. Subhanallah, malaikat ini bukan. Di tengah malam, karena tadi kan sumpah itu harus, kata Nabi SAW, iza aqsama ala akhuka alik fa'ibirrahu. Kalau sumpah itu harus kita kabulkan. Harus kabulkan. Maka malam-malam dia datang. Ketika penjaga mengatakan, mau siapa? Mau ketemu dengan pimpinan. Kamu yang sahibun niqab, kamu orang yang bertutup muka tadi siang? Enggak, tapi saya tahu orangnya. Dia bilang tidak, lalu tidak kan bohong dia. Saya tahu orangnya. Saya akan sampai tahukan kepada Al-Qaid. Tahu orangnya. Ini masuk sampai kepada Maslamah. Tolong, saya tahu orang yang tadi sahibun niqab. Cuman dia mau menunjukkan dirinya dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Syarat pertama, jangan sampai diberi hadiah apresiasi. Tidak ada hadiah. Yang kedua, jangan tanya siapa atau jangan tanya jati dirinya. Siapa namanya? Siapa ayahnya? Apa kabilahnya? Itu yang kedua. Jangan tanya siapa namanya. Yang ketiga, jangan laporkan ini kepada pimpinan tertinggi, Amirul Mukminin, Khalifah. Cukup berita sampai di sini dan di ruangan ini saja. Sepakat? Terima syarat ini? Kalau terima, saya sampaikan. Kalau tidak, saya tidak tunjukkan. Terpaksalah. Siapa selama menerima syarat itu, dia bilang, saya orangnya. Wassalamualaikum. Demikian orang menjaga keikhlasan kaum muslimin muslimat. Jadi dia tahu bahwa yang di sisi Allah lebih nyaman. Apalah artinya hati di sini berbunga-bunga dapat tepuk tangan, tapi sampai di akhirat kita gigit tangan. Di sini dapat aplaus dan tepuk tangan, di akhirat dapat gigit tangan. Nauzubillah. Makanya kalau sudah sampai ke taraf ini, maksud yang pertama, dipuji tak dipuji begitu tidak ada masalah. Bahkan diundang tak diundang tidak ada masalah. Di amplop tak di amplop tidak ada masalah. Iya sih. Bukti itu, ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, ya, kita bisa bertahan dengan amal kita. Jadi membuat hati nyaman, kedua membuat kita pemberani. Yang ketiga, tak pernah putus harapan. Tak pernah putus harapan. Kalau tuan-tuan tak pernah putus harapan, tidak ada putus asa namanya. Tidak berhasil. Para nabi datang hari kiamat, tak punya pengikut satu orang pun. Tapi tak dihitung gagal. Ada yang 2, tak dihitung gagal. Bahkan ada 1, tak dihitung gagal. Sebab apa? Innama alaikal balag. Gimana cara nak ikhlas? Ya dari faedah tadi bisa kita dapat.
yaitu ingin nyaman, maka ikhlaslah obatnya. Ingin besar harapan, maka ikhlas adalah obatnya. Ingin pemberani, maka ikhlas adalah obatnya. Itulah caranya untuk menjaga keikhlasan kita. Waktu yang sangat terbatas, dan mohon maaf, sekali lagi saya siap didenda oleh penitia atas keterlambatan dan terlalu keberkepanjangan ini. Masih banyak sebenarnya, tapi insya Allah para ustadz, para ustazah mampu untuk mengembangkan lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian Kalaulah baginda Nabi alaihissalatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihissalatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Ketika tidak seorang alim pun yang tinggal, akhirnya orang-orang mengambil para pemuka-pemuka yang jahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter kesempatan diberikan. Ikhlas ini ada yang merasakan berat, ada yang merasakan setengah, ada yang merasakan ringan, ada yang merasakan ringan. Tapi saya ingin memberi sedikit bagaimana caranya bisa ikhlas. Tapi bukan masukan. Tapi apa yang terasa oleh saya. Sebenarnya kita berdakwah ini kewajiban, bukan harus dapat imbalan. Ya. Dan bagaimana kiat-kiat yang kita harus lakukan adalah pertama, kita harus punya pekerjaan yang lain yang mendatangkan uang. Kemanapun kita pergi, kita tak berharap daripada uang itu. Ya. Insya Allah nyaman kita berdakwah. Diberi terima kasih, tak diberi pun aman. Senyumnya sama saja. Nah, sama saya senyum. Saya kira itu masukan yang saya sampaikan. Kita harus punya pekerjaan selain pada dakwah. Sebab kalau kita punya harapan punya pekerjaan dan dakwah saja, kita berharap itu orang rumah juga nunggu ya. Itu yang membuat kita kadang-kadang tidak ikut. Terima kasih. Jazakallah. Lanjut yang kedua dulu sebelah kanan, baru jawab nanti. Silakan tadi yang menjadi pakai telepon, ya silakan. Tutup poin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertanyaan pertama Ustaz, izin kaitan surat Al-Ikhlas dengan kita ini ikhlas beramal itu apa? Yang pertama. Yang kedua, tips untuk menjadikan istri supaya ikhlas di poligami seperti itu. Terima kasih. Cukup dulu dijawab dulu ya, kalau ada waktu kita lanjut ke
Cukup dulu Pak. Yang lupa nanti. Iya, silakan Ustaz memberi jawaban. Barakallahu fiik. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Ustaz Nazri tadi ya. Barakallahu fiik. Kita memang sebaik-baik yang kita makan, kita pakai seperti kata Nabi SAW, min kasbiyadi, dari hasil pekerjaan kita sendiri. Karena seperti kata beliau, dakwah ini adalah kewajiban. Diberi tak diberi, tetap kita wajib berdakwah. Makanya kembali lagi ke niat tadi. Makanya bang, diperlukan kekuatan niat. Kekuatan niat. Tidak diberi dan diberi sama. Jadi sebab itu maka upayakan supaya punya penghasilan yang halal dan penghasilan yang legal. Legal secara aturan kenegaraan, halal secara aturan syariah. Itu diupayakan. Tapi kalau seandainya kita pun tidak punya kemampuan, karena namanya hasil pekerjaan itu rezeki. Rezeki itu tidak otomatis karena titel, bahkan tidak otomatis karena keahlian ilmu ekonomi kita. Banyak juga yang SE yang juga tidak sukses berekonomi. Tidak jarang pula SAG, Masya Allah. Bahkan indeks Forbes menyebutkan orang paling kaya itu bukan sarjana. Bukan sarjana. Dari 10 orang kaya dunia, 9 bukan sarjana. Hanya 1 yang sarjana. Yang sarjana itu pun hanya meneruskan dinasti bisnis keluarga kebanyakan. Lalu saya terjemahkan dengan bacaan saya yang lain. Saya pernah baca kitab namanya Berani Gagal, ditulis oleh orang Cina dari Malaysia, tapi dalam bahasa Melayu. Saya kalau tidak salah sampai 3 kali saya tamatkan. Berani Gagal dalam versi keduniaan. Dia menyebutkan orang-orang sukses dunia dalam bidang keduniaan itu minimal gagal 3 kali. Maksimal 9 kali. Dan saya sudah coba come-come kayu. Tahu come? Hampir-hampir kaya. Alhamdulillah sudah 5 kali. Ini kayaknya sampai 9 kali nampaknya kan. Tapi saya akan tetap berani insyaAllah ta'ala. Walaupun tak jadi kaya, minimal kaya orang kaya. Nah, jadilah. Iya, jadi oleh sebab itu saya sangat setuju dengan apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang membuat kita punya izzah. Amin. Seperti Abdullah Mubarak tadi, dia itu penghasilan tahunannya diperkirakan minimal 100.000, maksimal 200.000 hasil kebunnya dan hasil bisnisnya. Tapi tidak berzakat. Kok bisa? Karena memang dia orang kaya yang nampak kayanya. Semua orang menikmati. Jadi infaknya mengalahkan nisabnya. Kalau 100.000 dinar berapa? 4 juta. Berarti 400 miliar setahun. Kalau 200.000 berarti 800 miliar. Hasil bisnisnya per tahun. Tapi habis semuanya. Tuan-tuan nak tahu cara menghabiskannya? Coba kasih saya ke duit hari ini 2 miliar. Insya Allah menjelang sore sudah habis. Ada yang berani kasih? Ya pinjaman jadilah. Karena menghabiskannya mudah. Cari yang payah. Nah, jadi dia pernah bersedekah ketika pergi haji, hajinya sunat. Dia setahun haji, setahun jihad. Bawa rombongan. Di tengah jalan, belum jauh dari Maru, di tengah jalan dihadang seorang ibu-ibu, janda. Anak 4, yatim. Dia minta sedekah. Kalau kita orangnya posisi itu beri nasi bungkus 5, dah merasa sudah berbuat kan? Ya enggak salah. Kadang kasih 2.000 kecak uang parkir aja kan. Palau petanyo. Ya kan?
Tapi Abdul Mubarak enggak. Dia seorang alim dan pemurah. Ini bedanya. Alim pemurah dengan alim tak pemurah atau tidak alim dan tidak pemurah. Ini alim kaya pemurah. Dia berpikir, kalau saya kasih nasi bungkus, insya Allah pas jalan pulang nanti ibu ini hadang lagi saya. Kemudian akan hadang orang terus banyak. Jadi penyambun, nampak ya. Dan dia bilang sama yang bawa kebendaharanya, duit kita ada berapa? Kata beliau ada sekitar 1.000 dinar. Ya 1.000 dinar lebih kurang ya 4 miliar lah ya. Nah, 4 miliar bisa pergi haji itu? Bisa ya? Nah, baik, kalau kita balik lagi, karena mumpung juga belum terlalu jauh, kalau kita balik, kita perlu dana berapa? Kata bendaharanya perlu 30 dinar. Berarti sisihkan 30 dinar, selebihnya kasih sama ibu ini. Ada tuan-tuan yang bisa sedekah sama janda seperti itu. Nggak, jangan pakai miliar lah dulu. Dia duit di saku ada 1 juta. Lalu tanya sama istri, Dek, kalau kita pulang berapa perlu dana? 30.000 bang. Lebihnya kasih sama janda ini. Ini untuk jawaban yang kedua. Perang sama istrinya nanti ya. Nah. Jadi ikhwan akhwat rahmati Allah. Begitu dia. Jadi kalau janda itu sudah dapat hampir 4 miliar, besok ngemis lagi? Enggak. Coba kita hitung 4 miliar. Ibu-ibu yang pandai berhitung uang belanja, berapa tahun tahan 4 miliar itu? 4 miliar. Berapa belanja sebulan, Bu? Bagi 3 juta. Sana itu. Berarti 1.333 bulan. Iya kan? Bagi 12. 111 tahun. Sampai mati dia tidak habis dana tadi. Apalagi kalau bisnis. Pasti banyak anak melamar nanti itu. Jadikan istri yang kedua. Taib. Jadi mumtaz. Maka Abdullah Mubarak itu seorang alim, kaya raya, pemurah. Cuma dia tidak nikmati sendiri. Sufyan bin Uyainah, ulama besar di Hijaz, itu kehidupannya ditanggung 100% oleh Abdullah Mubarak. Sufyan Ats-Tsauri, alimul Iraq, ditanggung oleh oleh Abdullah Mubarak. Fudail bin Iyad, abidul Haramain, ditanggung oleh Abdullah Mubarak. Bukan bantuan langsung tunai, enggak. Pakai antrian tidak. Ya, bukan gratifikasi pula. Ya, jadi bukan BLT, antrian. Ya. Bukan bansos. Tapi biaya total. Dan diberikan infak seperti biaya kehidupan orang yang kaya. Bukan menyesuaikan taraf sosialnya. Kan mereka yatim semua tuh aslinya. Sufyan Tsauri yatim. Sufyan Uyainah yatim. Saya Fudail saya tidak ingat. Kalau Al-Auza'i juga dibiayainya. Juga yatim asalnya. Dibiayai dengan biaya taraf hidup orang yang disegani. Supaya ilmunya tidak direndahkan orang. Ya kalau ada ustaz-ustaz nih yang punya penghasilan seperti Abdul Mubarak, tengoklah kawan-kawan ustaz nih. Iya, supaya nanti tidak direndahkan orang. Tengok misalnya rumahnya dibantu bangun, direnovasi. Tengok lagi motornya. Ya karena kan jemaah nengok motor juga. Dan dimasuk 200 dalamnya. Motornya buruk 100 lah katanya. Berubahnya jadi Allah musta'an. Tolong dibantu. Dan juga kita ustaz-ustaz yang jadi pengurus masjid, jangan menjadi penyebab kurusnya ustaz. Paham maksud saya? Saya pernah menengok di sebuah masjid, pembinanya profesor doktor, ustaz. Saya tengok honor khatibnya 75.000. Ya Allah, ini tidak main saya bilang. Saya tengok saldonya 162 juta. Ini ustaz yang tidak paham nasib ustaz yang lain.
Ini mohon maaf ya, agak vulgar sedikit nih. Mumpung sesama ustad. Tapi dihapus itu ya. Saya bicara tentang pengurus ini atas nama pengurus. Tapi kalau sesama ustad, saya sudah berikan tadi. Seperti pohon kayu di hutan. Dipupuk tak dipupuk tetap kokoh dan tegar. Kewajiban dakwah. Warga hutan itu mesti ada kayunya. Kita salah satunya. Bahwa Islam itu harus ada da'inya. Dan kita salah satu da'inya. Diberi tak diberi, wajib kita lakukan. Karena di sisi Allah lebih besar dan lebih kekal. Baik. Saya kira cukup Ustaz ya. Nah, resiko kenapa menanggapi? Tanggapan saya lebih panjang. Pertanyaan. Pertanyaan kedua, Pak Syekh Ustaz. Surah Ikhlas. Ya, ikhlas adalah tauhid. Artinya kita hanya butuh satu wajah saja, wajah Allah SWT. Sebab man arada bi amalihi wajh Allah sarafallahu al-wujuha ilaih. Siapa yang mencari wajah Allah dalam amalnya, Allah akan hadapkan banyak wajah kepadanya. Wa man arada wujuhan nas, kalau siapa yang mencari pujian manusia, Allah jadikan wajah-wajah berpaling daripadanya. Allah musta'an. Oleh sebab itu kita cari wajah Allah, dan kalau Allah sudah menyukai amal kita, Allah buat orang suka. Pada itu ajilatu busral mu'min, sebagai berita gembira yang disegerakan di dunia. Tapi sekali lagi ini masalah di sini. At-taqwa hauna. Jadi tidak mungkin ikhlas kecuali orang yang bertauhid. Maka orang kafir tidak ada ikhlas. Kaum musyrikin tak akan ikhlas. Dan syarat masuk surga dan amal diterima adalah mesti ikhlas. Dan orang tidak muslim tidak mungkin ikhlas. Walaupun dia sering bilang saya ikhlas Pak katanya. Ya, ikhlas bukan. Ikhlas itu ada tahqiq tauhid. Dan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad adalah aplikasi nyata dari keikhlasan kita dalam beramal. Wabillahi taufiq. Nah. Baik, sedangkan untuk melayu istri untuk bisa dipoligami, kayaknya tidak pantas ditanyakan ke saya. Sebab saya belum pernah berhasil. Iya. Iya, belum serius juga mencoba. Sebab saya salah dulu ketika berdoa. Dulu ketika sudah ada keinginan menikah, saya mulai ancang-ancang dengan doa. Alhamdulillah karena saya bertinggal di waktu itu masih kuliah di Arab Saudi, para ustadzah, tentu banyak tempat-tempat mustajab kan. Nah, waktu haji di Padang Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, berdoa di Masy'aril Haram, mabit di Mina, melontar jumrah, ketika tawaf di atas Safa, di atas Marwah, di Multazam, di waktu sujud, kemudian di waktu-waktu mustajab lainnya. Saya berdoa, ya Allah beri saya istri yang salihah, cantik tidak masalah asal kaya. Nah, cuman kalimat yang saya gunakan waktu itu mufrad. Itu salah. Memang pikiran tak sekali datang, akal tak sekali timbul, kata orang tua-tua. Kan akal tak sekali timbul, pikiran tak sekali datang. Hari itu rasanya dapat satu dah cukup aja. Nah, tapi salihah, cantik tidak masalah. Yang penting kaya. Nah, jadi kalimatnya mufrad. Zaujatan salihatan. Apa salahnya kemarin azwajan salihat? Rupanya doa itu luar biasa, ikhwan, akhwat yang rahmati Allah. Ada seorang ustadz yang sukses berpoligami, istrinya 4. Dia bercerita, dulu saya pernah ingin berpoligami, tapi tidak berdoa. Akhirnya tak jadi. Sudah hampir jadi tapi tidak jadi. Istri saya tidak terima. Akhirnya ketika saya sudah merasakan begitu butuh sekali, baik dari sisi kepentingan pribadi maupun kepentingan dakwah. Ya kan? Dakwah dan dua-duanya sejalan tuh. Nah, dua-duanya sejalan. Akhirnya mulai saya mengadu kepada Allah. Ya Allah, pertama beri saya keikhlasan untuk
poligami ini. Bukan hanya sekedar niat poligami orang, poligami pula kita. Atau hanya sekedar memuaskan keinginan. Enggak. Lama saya berdoa. Saya ingat lagi doa saya tadi kan. Nah, dia lama dia berdoa. Alhamdulillah, belum dia minta, istri pertamanya menawarkan. Sebenarnya kisahnya panjang, tapi tuan-tuan enggak sabar nanti. Ada di sela-sela itu ada kisah-kisah lain itu. Sebenarnya bagus juga untuk dituliskan. Iya. Jadi istri yang silahkan yang carikan. Abang kalau mau poligami ada yang carikan. Tentu ketujuh di ayam pada diobah. Ya kan, sumur digali, air datang, pucuk dicinta ulam tiba. Alhamdulillah. Dia tafsirkan doa saya dikabulkan. Ya. Yang kedua mudah, yang ketiga lebih mudah lagi. Melihat mereka berdua bagus, yang ketiga pun ingin ikut menikmati pula. Datang kepada istrinya pula. Minta, boleh tidak saya ikut berbagi bahagia dengan kakak-kakak? Alhamdulillah. Yang keempat pun lebih kurang sama. Yang masalahnya ada yang kelima. Ya, yang kelima, seorang mu'allaf dari Amerika, kaya raya, minta. Ini sudah, istilahnya, kuota sudah penuh. Gimana caranya ini? Dipanggillah istrinya satu-satu, siapa yang siap mundur. Ternyata tidak ada yang mau mundur. Bertanda bahwa Ustaz ini sukses berpoligami. Karena tidak ada yang mau mundur. Sah? Iya kan, tidak ada yang mau mundur berarti sukses itu. Nah, akhirnya karena sang suami ini, Ustaz ini bilang demi kepentingan dakwah, karena mu'allaf punya duit banyak, bisa membuat Islamic Center dan sebagainya. Akhirnya istri yang pertama, karena tidak ada yang mau mundur, biarlah saya saja bang. Oh, kalau kamu tidak bisa. Sebab di sini tiang tuanya nih. Iya kan, fondasi utama, tidak mungkin. Sah? Akhirnya Ustaz itu tak terima tawaran tadi. Cuman tidak disposisikan kayak kita. Itu masalah. Kan kalau sempat ada disposisi, ada alasan untuk berkomunikasi. Sah? Bernegosiasi kan? Cuma kalau tidak ada disposisi, apa yang dibicarakan? Paham? Saya tidak punya alat bukti untuk berkomunikasi dengan kantor pusat. Minta izin. Kalau sempat, ini ada disposisi dari Ustaz Sianu kan? Ini demi kepentingan dakwah. Tentu dipertimbangkannya kan. Kalau tidak, ambil apa istilah, lebih baik minta maaf daripada dah punya rumusan tuh rupanya. Ajalah sebab itu saya belum patut untuk ditanya tentang itu sebenarnya. Cuman karena antum tanya, maka saya sebutkan cerita seorang ustaz tadi. Banyak berdoa ya. Banyak berdoa. Nah, hanya itu. Terima kasih. Kepada yang terhormat, barangkali dari segi waktu kita sudah sampai, sekarang sudah jam 10.30. Ya, mungkin kalau keinginan kita betulkan semua akan bertanya nih Ustaz ya, karena begitu antusiasnya belajar tentang ikhlas ini. Karena memang rupanya tidak cukup hanya pengakuan, tetapi banyak hal yang mesti diperhatikan sehingga memang ikhlas itu timbul dalam hati kita. Terima kasih Syekh, apa yang sudah sampaikan kepada kami, semoga bermanfaat. Dan mari kita malam ini sampaikan dakwah sesuai dengan tema yang ada, dengan materi yang mengena dari apa yang sudah kita terima dari Syekh kita. Dan jangan lupa bahwa berceramah atau bertausiah itu jangan aspek. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah.
akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara